Suatu hari di sebuah ladang yang subur, hidup seorang petani yang sangat suka dan menyayangi semua tanaman yang ia tanam. Setiap hari, ia selalu merawat dan menyirami semua tanamannya. Tidak lupa, ia memupuk tanamannya setiap minggu agar semua tumbuhan, baik sayuran atau buah-buahan, dapat ternutrisi dan tumbuh dengan baik. Sayuran dan buah-buahanku, lekaslah kalian tumbuh subur. Jangan mengecewakanku ya. Setiap hari, petani selalu memeriksa semua sayuran dan buah-buahan yang ada di ladang. Jika ada yang tidak beres, maka ia akan cepat-cepat membereskannya. Sayuran dan buah-buahan yang ditanam petani pun tumbuh subur. Petani hanya tinggal menunggu saat panen tiba. Namun, di balik kesenangan petani, tersimpan kesengsaraan di luar ladang. Ternyata di luar ladang tidak banyak sayuran dan buah-buahan bisa tumbuh. Ini dikarenakan limbah dari pupuk yang digunakan oleh petani. Hewan-hewan di luar ladang pun banyak yang kelaparan. Salah satunya kelinci dan teman-temannya. Di balik semak-semak, kelinci dan teman-temannya mengintip ke arah ladang petani yang ditumbuhi sayuran dan buah-buahan dengan subur. Semua yang ada di ladang terlihat nikmat sekali. Apalagi kelinci dan teman-temannya memang sudah kelaparan. Sudah 2 hari mereka tidak makan. Dengan melihat semua sayuran dan buah-buahan yang ada di ladang, kelinci pun memiliki ide bagus. Lihat itu, ada banyak makanan banyak. Wow, menggoda sekali. Pasti rasanya sangat enak. Aku harus mendapatkannya. Bagaimana caranya, Cil? Itu soal mudah, hanya tinggal mengambil. Kita ngambilnya pas malam. Kan si petani udah tidur tuh. Terus di ladang nggak ada yang jaga. Tapi kan ada yang jaga. Tuh, si orang-orang sawah. Tenang aja kali. Si orang-orangan sawah kan nggak bisa ngejar kita. Kalau dia berani macem-macem, tinggal kita sambit aja. Si kelinci pun mulai mempersiapkan semuanya. Dari mulai cara agar ia bisa masuk ke ladang dengan aman dan peralatan apa saja yang akan dia bawa. Si kelinci pun mendapatkan ide bagus. Segera saja ia menyiapkan peralatannya juga. Dengan membawa peralatan yang telah kelinci siapkan, ia pun masuk mengendap-endap menuju ladang petani. Dari balik pohon, ia melihat kalau orang-orang sawah sudah terlihat mengantuk. Perlahan tapi pasti, kelinci pun berhasil masuk ke dalam ladang. Ia bisa memasuki ladang dengan mudah karena si orang-orangan sawah sudah tertidur. Kelinci pun mengambil banyak sayuran dan buah-buahan dari ladang petani. Pagi harinya, kelinci memberikan makanan yang ia dapat dari ladang petani kepada teman-temannya. Lihat nih, aku dapat banyak makanan. Kok bisa? Bisa dong. Gue gitu loh. Emangnya elu. Nih, gue bagi. Kelinci pun membagi makanan kepada si sapi, lalu datanglah si monyet. Wah, makan enak nih. Kok aku nggak dibagi sih? Pengen banget dibagi ya? Kamu pelit banget sih sama aku. Ya elah, gitu aja ngambek. Nih, gue bagi. Udah kan? Sementara di ladang, semuanya terlihat kacau. Banyak sayuran yang terinjak-injak dan buah-buahan yang hilang dari pohonnya. Ya ampun, ya ampun. Petani tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia menuduh orang-orangan sawah yang telah melakukannya. Hei kamu, pasti ini perbuatanmu ya? Tega bener engkau.
Tak habis pikir aku. Baru saja aku berikan kau baju baru, tapi inilah balasanmu. Ampun petani. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak mungkin melakukan ini. Alasan saja kau. Karena tak tahan melihat keadaan yang kacau ini, petani pun bergegas meninggalkan ladang untuk mengambil peralatan untuk memperbaiki ladangnya yang rusak. Sementara si orang-orangan sawah merasa bersalah sebab ia ceroboh. Kalau saja ia tidak tertidur, ia pasti bisa mengetahui pelaku perusakan ini. Orang-orangan sawah pun bertekad tidak akan tidur malam ini. Ia penasaran. Di tempatnya, kelinci kembali mempersiapkan peralatan untuk nanti malam. Semuanya telah siap. Ia siap menjalankan aksinya. Antara itu ladang. Semoga aja si orang-orangan sawah ketiduran lagi. Di luar dugaan, ternyata si orang-orangan sawah malam ini begadang. Kelinci yang sudah tertangkap basah tidak mungkin menghindar lagi. Nah, ketahuan ya. Lu kan yang kemarin nyolong. Ngaku lu. Lu pikir gue takut? Gue bilangin petani ya lu. Bilangin aja sono, gue gak takut. Di pagi harinya, saat petani baru memasuki ladang, si orang-orangan sawah sudah memanggil-manggil namanya. Orang-orangan sawah ingin memberitahu petani tentang kejadian yang semalam. Petani. Hei, petani. Ada apa manggil-manggil? Udah mau ngaku sekarang? Ada yang ingin ku beritahukan kepadamu. Orang-orangan sawah pun menceritakan kejadian semalam. Gini lah petani. Tadi malam ada yang mencuri. Yang mencuri itu si kelinci. Tapi dia nekat, lalu dia pergi deh. Rupanya begitu ya. Petani pun mulai mencari ide. Ia pun menemukan ide bagus. Segera saja ia menyiapkan perangkat. Dan ketika malam tiba, orang-orangan sawah pura-pura tertidur agar si kelinci tidak curiga dan tetap tidak waspada saat memasuki ladang. Apa ini? Tanganku! Tolong! Kelinci memutar otak memikirkan cara untuk bisa melepaskan perangkap. Namun usahanya sia-sia. Sementara orang-orangan sawah tertawa dalam hati. Ia tidak sabar menunggu hari esok. Esok paginya, petani datang dan menemukan kelinci sedang tertidur dengan tali terikat di tangannya. Petani, pelakunya sudah tertangkap. Benarkah? Bukan aku pelakunya. Lihat itu, si kelinci itulah pelakunya. Kelinci? Bagaimana bisa kelinci masuk ke ladangku? Apa engkau tidak menjaga ladangku? Petani mendatangi kancil yang sedang tertidur dan langsung membentaknya. Cepat bangun! Bangun atau kubunuh kau sekarang juga. Ampun petani, lepaskan aku. Aku tidak akan menghalanginya lagi. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan melepasmu. Badanmu lumayan berisi, pasti enak untuk dijadikan makan malamku. Jangan petani. Aku tidak siap. Badanku masih terlalu kurus. Jika engkau memang mau mengambil dagingku, beri aku waktu seminggu untuk menggemukkan badanku. Aku tidak akan tertipu olehmu. Bagaimana bisa badanmu akan menjadi gemuk dalam seminggu? Kau pasti bohong. Yang ada dalam seminggu ke depan engkau akan bertambah kurus.
memberiku makanan bergizi. Seminggu memberimu makanan gratis enak saja. Kalau begitu, beri aku waktu 5 hari. Bagaimana? Tidak bisa, sore ini juga akan kupotong. Kumohon petani, beri aku waktu lebih lama. Baiklah, 2 hari, dimulai dari hari ini. Petani kemudian langsung pergi meninggalkan ladang. Sebelum pergi, petani memberikan kelinci makanan dan meminta maaf kepada orang-orangan sawah. Walau masih sedikit sakit hati, tapi orang-orangan sawah memaafkan petani. Di tempat lain, kelinci belum memakan makanannya. Ia memikirkan cara untuk bisa lepas dari perangkap si petani. Lalu tiba-tiba lewatlah si sapi. Sapi, sini deh. Suara apa itu? Jangan-jangan hantu. Ih, serem. Kabur ah. Sapi, tunggu. Ini gue, kelinci. Rupanya lo kelinci. Gue kira suara siapa? Bikin takut gue aja. Tapi kamu ngapain di sini? Gini loh, Pi. Gue dapet tawaran dari si petani buat jagain ini ladang. Katanya buat gantiin orang-orangan sawah. Jadi sekarang gue lagi training dulu. Nah, si petani ternyata masih kekurangan penjaga nih, sapi. Lu mau nggak jadi penjaga juga? Enak loh, Pi, di sini. Banyak makanan. Nih, lihat. Makanan gue aja banyak. Tapi gue gak sanggup makan. Sudah kenyang. Gimana, Pi? Mau nggak? Gue curiga nih. Masa ia di training sambil diikat tangannya? Bohong ya kamu. Udahlah, aku ada perlu. Dadah kelinci. Gagal deh gue. Hari pertama sudah berlalu. Sekarang sudah memasuki hari kedua. Kelinci semakin cemas. Ia takut juga kalau sampai ia dipotong. Namun tiba-tiba muncullah secercah harapan. Si monyet sedang jalan-jalan dan dia melewati si kelinci. Monyet. Suara siapa itu? Jangan-jangan. Sini. Ini gue, kelinci. Hah? Kamu kelinci? Kamu ngapain di sini? Gue lagi di training nih sama petani. Kok bisa? Bisa dong. Gue gitu loh. Gue kan lagi training buat gantiin si orang-orangan sawah nih. Nah, si petani lagi kekurangan penjaga. Lu mau nggak? Di sini enak loh. Tiap hari dapat makanan enak, gratis pula. Boleh juga. Kalau gitu, sini. Sekarang masukin tangan dulu. Tangan lu ke sini. Gue mau izin ke toilet sebentar. Lu di sini dulu ya. Oke, Bos. Kesempatan ini pun tak disia-siakan oleh kelinci untuk kabur. Dengan cepat ia melarikan diri meninggalkan si monyet seorang diri di sana. Seminggu setelah peristiwa itu pun berlalu, kelinci iseng berjalan-jalan di sekitar ladang. Ia kaget bukan kepalang saat menemukan monyet masih tetap hidup. Bahkan dari si monyet bertambah gemuk sekarang. Mukanya juga bahagia. Ada apa sebenarnya? Hai kawan, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Kamu sih. Kabar aku baik. Emang kamu nggak lihat nih muka aku bahagia banget. Kabar kamu gimana? Makin kurus aja sekarang. Kabar
Gue juga takut. Untung aja aku nggak jadi dibunuh. Petani suka sama tingkah aku. Katanya sayang kalau aku dibunuh. Jadi aku dipelihara deh petani. Lihat nih badan aku, sehat kan? Makasih banget ya Ci. Dekat kamu hidup aku jadi bahagia. Loh, kok bisa ya? Aku juga awalnya heran. Aku tanya kenapa si petani akhirnya gak jadi bunuh aku. Terus dia bilang karena aku rajin senyum, Ji. Masa sih? Beneran. Kamu waktu di sini saling tembul kan. Makanya si petani bawaannya pengen bunuh motong kamu. Kalau aku jadi kamu, aku nyesel deh nyanyiakan kesempatan bagus. Bayangin aja Ji, di sini asal kamu rajin senyum, makanan udah disediain. Gak perlu susah-susah nyari kesana kemari. Ah, enak tuh kayaknya. Salah sendiri. Sayang banget. Nian, lu nggak bosen apa tinggal di sini mulu? Sama sekali enggak. Di sini kan enak. Lu nggak kangen sama teman-teman lu? Kasian tuh si sapi nggak punya teman. Kangen sih. Udah lama aku gak ketemu. Tapi kalau aku sampai ketahuan aku gak ada di sini, nanti aku gak boleh kesini lagi. Tenang aja, gue bisa gantiin elu kok. Ah, enggak ah. Ntar malah kamu lagi yang jadi hewan piaraan. Nah, makanya lu perginya jangan lama-lama. Gimana ya? Duh, lama nih. Udah sini talinya, biar gue yang sementara gantiin. Beneran nih, Ji? Lepaslah tali perangkap itu dari si monyet. Setelah memastikan kelinci benar-benar terikat dengan tali, si monyet pun segera memanggil petani. Petani! Petani! Nanti sudah kembali! Aku bebas! Hore! Mana si kelinci? Itu! Tertipu kau kelinci! Hahaha! Anda apa ini? Kenapa kancil? Aku sudah lama menunggumu. Habislah engkau sekarang. Si kancil pun tewas. Amanat dari cerita ini adalah janganlah kita menanam sifat buruk karena akan membuahkan yang buruk juga. Sekian dan terima kasih.